Shalom Bapak Saudara. Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah jaminan hidup kita? Ada amin. Bahwa Dia adalah kekuatan bagi kita? Amin. Tian ini benteng hidupku. Sungguh kita patut bersyukur karena kita memiliki jaminan yang luar biasa. Dia sendiri, Yesus, yang menjamin hidup kita. Untuk itu, mari saat pagi hari ini kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita mau ingat bahwa ketika kita ada sampai saat ini, itu bukan karena kekuatan kita, tapi semua itu karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kekuatan yang Tuhan memberikan kepada setiap kita. Mari kita mempersembahkan hidup kita hanya kepada Dia. Dengan rendah hati
sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini adalah pujian, ucapan syukur kami. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum, yang memuliakan Kau, menyenangkan hatimu. Dalam pujian kami juga ada kerinduan-kerinduan di dalam hati kami, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kau. Kami boleh menjadi segambar dengan Kau. Biarlah ini juga boleh menjadi doa kami Tuhan, sehingga Engkau boleh menolong setiap kami, untuk kami boleh semakin dari hari ke hari diperbaharui di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang kembali memberkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang pagi hari ini sudah melayani, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dengan maksimal Tuhan. Biarlah Engkau yang tambah-tambahkan hikmat, kepandaian, kreativitas Tuhan, sehingga pelayanan ini boleh semakin maju, pelayanan ini boleh memuliakan Kau, menjadi berkat buat setiap sidang jemaat-Mu, bahkan untuk para pendengar jemaat yang lain yang mendengarkan secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami siap untuk belajar kembali akan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berikan setiap kami hati yang lembut, sehingga benih itu boleh tertanam dengan baik dan menjadi subur, berbuah, menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kembali pagi hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan, juga menikmati berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kita. Siap untuk menerima berkat Tuhan? Amin. Ya. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul atau tema yaitu Never Stop Growing, ya, tidak pernah berhenti bertumbuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya setiap kita ingin yang namanya pertumbuhan itu. Semua, enggak kita orang-orang yang sudah dewasa, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi dari mereka yang masih kecil pun ingin yang namanya pertumbuhan itu. Ya. Mereka ingin bertumbuh secara fisik, nggak mau dari dulu dan seterusnya mereka dipanggil anak-anak. Ya. Secara fisik ingin semakin besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, orang tua pun demikian, sehingga setiap kita pasti akan ngasih makan, ngasih apa yang menjadi kebutuhan untuk fisiknya bisa bertumbuh. Ya, nggak cuma karbohidrat, ada protein dan lain sebagainya. Ya, sehingga anak-anak kita bisa bertumbuh secara fisik dan pertumbuhannya bisa maksimal. Ya, umur sekian punya pertumbuhan sekian, baik secara tinggi, berat badannya. Ya, dan setiap kita, ya tentunya yang masih dalam masa pertumbuhan. Kalau yang sudah melewati masa pertumbuhan, jangan menjadikan alasan supaya kita bisa makan banyak gitu ya. Yang masih dalam masa pertumbuhan perlu makan banyak, perlu makan makanan bergizi supaya bertumbuh secara fisik. Dan yang lain juga ya, secara pengetahuan. Oleh sebab itu kita semua belajar, enggak cuma yang masih sekolah. Semua kita mau bertumbuh secara pengetahuan. Ya, kita enggak mau diem aja. Masalah yang kita hadapi soal COVID-19, Corona, kita semua belajar. Apa itu? Virus Corona, virus COVID-19 ini apa? Yang boleh yang mana, yang nggak boleh yang mana? Ya, semua ingin pertumbuhan. Begitu juga dalam dunia usaha. Bisnis kita pengen bertumbuh, keuangan kita pengen bertumbuh. Nggak ada yang pengen stuck, bahkan mati, nggak ada. Semua pingin yang mengalami kemajuan tersebut.
Ya, dan saya yakin dan percaya termasuk hal-hal yang rohani. Setiap kita ingin bertumbuh, setiap kita nggak mau berhenti, bahkan mati. Semua kita mau mengalami yang namanya pertumbuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pagi hari ini kita akan melihat hal tersebut. Ya, Paulus juga menginginkan hal yang sama, sehingga Paulus memberikan pesan untuk Timotius, muridnya, sahabatnya, ya, supaya Timotius tidak pernah berhenti untuk bertumbuh. Kita bisa lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga, yang kita akan sama-sama baca ayatnya yang ke-17. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menemukan, saya undang untuk sekali lagi kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita akan baca, tidak membawa Alkitab, bisa melihat di depan. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17. 1, 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Ini menjadi ayat yang terakhir di perikop tersebut. Ya, di mana judul perikopnya kalau kita pakai Alkitab terjemahan baru, ya, Alkitab yang Bapak Ibu Saudara pegang yang terjemahan baru, pasti ada judul perikopnya. Ya, di sana judulnya apa? Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ada sebuah pertumbuhan, ya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana caranya, dan cara-cara tersebut di ayat 17 ini merupakan hasilnya atau endingnya, ya, tujuannya. Semua hal itu apa? Sebagai sebuah perlengkapan yang Allah berikan supaya kita bisa berbuat baik. Ya. Enggak berhenti berbuat baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita akan lihat di bagian yang pertama, yaitu tantangan yang dihadapi oleh Timotius khususnya. Ya. Dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca ayat-ayat tersebut. Ya. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17 bisa dikasih tanda juga, kita akan lihat satu persatu. Ya. Tantangan yang dihadapi oleh Timotius yang pertama yaitu Timotius menghadapi tantangan penganiayaan. Ya, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya. Yang pertama yang dihadapi tantangannya yaitu adanya penganiayaan. Ya. Kalau kita mau lihat lebih jelas lagi, ya, ini adalah hal yang disampaikan oleh Paulus, penderitaan atau penganiayaan Paulus. Paulus juga lebih jelas lagi menceritakan penderitaannya itu di dalam 2 Korintus sendiri, di pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-28. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah lama bergereja, saya yakin kita tahu tentang ayat tersebut. Ya, saya kembali bacakan 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-28. Di sana dikatakan, apakah mereka pelayan Kristus aku berkata seperti orang gila?
aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah hal yang dialami oleh Paulus. Ya, penganiayaan, penderitaan. Ya, tapi hal-hal yang tadi saya bacakan itu bukan hal yang disebabkan oleh kebodohan Paulus. Bukan hal yang disebabkan oleh Paulus. Ya, karena kelakuannya nggak benar, atau kelakuannya nakal, atau kelakuannya jahat, atau kelakuannya yang aneh-aneh, bukan. Tapi semua hal tersebut terjadi terhadap Paulus. Ya, itu semua untuk Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ada penginjilan, ada pelayanan di sana. Ya, bukan tentang uang, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi semua tentang Kristus. Ya, saya yakin kalau soal duit, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua pernah mengalami sebuah penderitaan. Gak ada yang gak menderita di muka bumi ini, betul? Ya, soal duit, wah, pasti mau. Ya, kerja keras, bangun pagi sampai malam, sampai sakit, ya, sakit-sakit tetap nyari duit, betul? Ya, namanya di dunia, duit nggak ngucur sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi yang disebutkan tadi bukan karena pekerjaan, bukan karena cari duit, semua karena penginjilan, semua untuk pelayanan, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua untuk Kristus. Ya, bahasanya kalau tadi kita baca itu Paulus kayak udah di telur di ujung tanduk, tinggal sentil sedikit dong, ya, dilemparin batu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di darat, di laut, di udara gitu ya bahasanya, semua dia alami. Dan sekali lagi itu adalah penderitaan untuk Kristus. Ya, dan sesungguhnya hal tersebut akan terjadi kepada setiap kita. Ada yang namanya penganiayaan. Kalau kita lihat di dalam Matius 10 ayat 22, ini yang disampaikan oleh Kristus, oleh Tuhan Yesus sendiri. Di sana dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Bukan karena kita, bukan untuk kita. Kita dibenci, kita dianiaya, disakiti itu karena nama Kristus. Ya. Tapi biarlah pesan ini boleh sampai, kita harus bertahan sampai pada kesudahannya. Ya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu tantangan yang pertama, adanya penganiayaan. Ya, dan bukan hanya terjadi terhadap Timotius, tapi saya percaya itu akan terjadi untuk setiap kita. Karena kita adalah orang-orang percaya. Ya, kita akan mengalami yang namanya penganiayaan, dibenci. Ya, mungkin enggak se-ekstrim Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Paulus ini boleh dibilang ekstrim sekali, Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan di darat, di laut, di udara, di padang gurun gitu ya. Dia pernah alami semua. Dia masuk penjara bukan karena kejahatan. Ya. Tapi
karena Kristus keluar masuk penjara. Lalu yang kedua, tantangan yang dihadapi oleh Timotius, selain dia menghadapi penganiayaan, ada sebuah penderitaan saat dia harus melayani jemaat. Yang kedua yaitu tantangannya adanya kesesatan. Ya, kita bisa lihat kembali di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, sedang orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ya, yang jahat, penipu akan bertambah. Tapi bukan untuk hal yang baik, hal yang positif, tapi untuk yang negatif, semakin jahat. Ya, dan mereka ini adalah orang-orang yang akan menyesatkan. Ya, mereka disesatkan dan mereka juga menyesatkan. Ya, ini kita perlu hati-hati, perlu waspada. Ya, mungkin bisa terjadi secara tidak kita sadari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya kasih contoh. Ya, misalnya Ibu Gembala suka cerita, gitu ya. Ibu Gembala ini dulunya kerja di sebuah rumah sakit pemerintah. Rumah sakit apa? Dr. Sutomo di Surabaya. Ya, karena Ibu Gembala punya latar belakang farmasi, dia bekerja di bagian farmasi, obat-obatannya di rumah sakit Dr. Sutomo itu, rumah sakit pemerintah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan di dalam rumah sakit itu, hal yang wajar, hal yang lumrah, semua apa bahasanya, menyisakan sebagian untuk dirinya, gitu ya, nguntit, ya, ambil untung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gimana caranya? Semua punya caranya masing-masing, tergantung bagiannya di bidang apa. Ya, kalau di farmasi yang Ibu Gembala suka cerita, itu bisa main apa itu namanya? Nota ya, nota. Main nota, Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang kerja di lapangan, yang suka keliling, ini bisa ngerti gitu ya, main nota. Dan itu dari tingkat atas sampai tingkat bawah terjadi hal tersebut. Ya, jadi hal yang lumrah, hal yang wajar. Ya, mungkin malah nggak wajar kalau ada satu yang benar, ada satu yang nggak ngambil. Ya, kalau ada satu yang nggak ngambil, mungkin bisa berdampak semuanya bisa ketahuan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal yang wajar kalau semuanya ngambil, karena semua sudah sampai bahasanya apa? Tersistem, ya, dari atas sampai yang ke bawah. Saya rasa itu bukan hal yang umum. Kita bisa menemukan hal-hal tersebut di sekeliling kita. Ya, tapi hal tersebut yang terjadi karena semua ngelakuin tersistematis, ya, jadi hal yang wajar, bukan hal yang nggak wajar. Menjadi sebuah kebenaran karena semua melakukannya. Ya, apalagi kalau udah dibilang cuma sedikit, gitu ya, paling cuma 500 perak, cuma 1000 perak. Betul? Pernah dengar Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya. Kalau kita pernah menemukan kejadian beberapa waktu yang lalu, ya, itu suka terjadi saat orang beli sesuatu, kembaliannya dikasih permen, karena bahasanya nggak ada uang kecil gitu ya. Kita pernah dengar kan cerita itu. Kecil, nggak ada artinya, mungkin cuma 300 perak, 200 perak, nggak masalah. Ya. Jadi sebuah kebenaran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi kebenaran menurut pribadinya, dan ini menjadi sebuah kesesatan, paradigma yang menyesatkan. Dan kita harus hati-hati, kita ada di muka bumi, ada di dunia, Bapak Ibu, kita bukan malaikat, kita nggak terbang saat kita sudah ke gereja, nggak punya sayap, kita masih ada di dunia, dan banyak hal yang melakukan hal tersebut.
Dan kita hati-hati, itu merupakan kesesatan. Bisa menjadi sebuah paradigma. Oh benar, gak salah. Toh cuma sedikit, semua ngelakuin. Ya, paham ya Bapak Ibu? Bisa jadi sebuah kesesatan. Karena bisa menjadi sebuah kebenaran di tempat tertentu, kebenaran untuk pribadi masing-masing. Ya. Kesesatan juga bisa punya pengertian selain paradigma yang bisa menyesatkan, termasuk kesesatan dalam hal pengajaran secara kerohanian. Kita harus hati-hati. Hal tersebut ada di sekeliling kita. Ya. Ini merupakan tantangan zaman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sekarang hidup di dunia digital. Ya, mungkin kalau orang zaman dulu saat orang tersebut sudah bergereja di satu tempat, menanamkan dirinya, berakar, ya, mereka akan tidak mencari atau mungkin nggak mencari, ya, bisa menemukan secara tidak sengaja atau dikirimin orang kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu enggak, ya kalau sudah ke gereja itu, ya apa yang diterima, apa yang diajarkan, ya itu yang mempengaruhi hidupnya. Tapi kalau zaman sekarang enggak, kita bisa tahu semuanya, ya, termasuk tentang kesesatan, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin nggak sengaja, mungkin kita nggak cari, mungkin dikirimin orang. Ya, saya lihat ada beberapa contoh pengajaran-pengajaran yang sungguh saya juga sedikit terganggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ada hamba Tuhan, saya nggak, ya bahasa dia hamba Tuhan, saya sedikit tidak yakin. Dia bilang juga dia pendeta, ya. Tapi kalau saya cari tahu, dia tidak punya jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak punya gereja, tidak punya sinode, ya. Tapi di Indonesia dan zaman sekarang itu bisa terjadi, gitu ya. Jadi pendeta sendiri, angkat-angkat sendiri, gitu. Mestinya kalau jadi pendeta itu nggak bisa lewat sekolah teologi ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian harus tahu, kita yang bersekolah teologi ya, di sini ada beberapa ya, ada saya, ada Iin, ada Ray, gitu ya. Kami nggak jadi pendeta saat kami lulus sekolah teologi. Ya, saya di sini baru dilantik jadi pendeta mungkin sekitar 6 tahun setelah lulus. Ya, baru jadi pendeta. Ya, jadi kelulusan dari sekolah teologi ya, itu bukan berarti lulus langsung jadi pendeta, bukan. Jadi untuk menjadi pendeta itu harus diangkat oleh sinode. Kita punya sinode, ya ada persekutuan sendiri. Kalau kita bahasanya sinode kita ini Gereja Bethel Tabernakel, GBT. Di GBT lah saya diangkat jadi pendeta dan bertingkat. Ya, apa pertama tuh? Ya, pendeta pratama. Ya, kalau dulu apa PJ. Ya, dulu PJ dari pemimpin jemaat, terus nanti naik tingkat jadi PDM, nanti naik tingkat jadi PDT. Ada waktunya, ada yang merekomendasikan baru bisa naik jenjang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, yang saya tahu hamba Tuhan ini, pendeta yang katanya pendeta ini, dia tidak punya sinode, tidak punya jemaat. Ya, dan ini kita harus hati-hati. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak di bidang kerohanian, ya, atau tidak ingin tahu, ya terima-terima saja, ya. Tapi harus mengerti hal tersebut. Jadi pendeta nggak bisa didapatkan itu setelah lulus sekolah teologi, ya. Nah, ini yang banyak. Sekarang tuh banyak gereja online. Nggak ada gerejanya, tidak punya sinode, tidak punya jemaat, tapi mereka menyebut sebagai gereja online. Ya. Ada sinode yang udah bantah,
Gak ada yang namanya gereja online, Bapak Ibu Saudara sekalian. Adanya pelayanan online. Dan kita pun melakukan hal tersebut. Ya. Dalam hal pelayanan online kita juga, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap minggu kita sekarang ada yang live, yang di Instagram tuh live. Jadi sesuai waktunya. Yang live tuh biasanya di pagi hari. Yang pagi hari itu kita live di Instagram. Nanti yang besok itu akan keluar di YouTube. Yang hasilnya lebih baik secara gambar maupun secara audio. Itu yang keluar di YouTube hasilnya lebih baik. Kalau yang live karena langsung nggak pakai mixer dan lain sebagainya, hasilnya kurang baik. Ya, jadi pelayanan online kita ada. Ya, nah ini harus kita mengerti. Ya, dan pendeta tersebut dia bilang bahwa beda antara teologia dan Alkitabiah. Jadi kalau orang sekolah teologia itu salah. Yang benar tuh sekolah Alkitab, bukan sekolah teologi. Padahal Bapak ini harus tahu juga, di sekolah teologi kita belajar Alkitab. Secara keseluruhan, dalam bahasa aslinya, Yunani, Ibrani, tentang sejarahnya. Ya, kalau Bapak Ibu suka dengar di gereja ini kan selalu diajarkan, kalau kita belajar menafsirkan firman Tuhan, ya minimal kita harus lihat satu perikop. Ya, kalau mau lebih dalam lagi kita cari tahu bahasa aslinya. Kalau bahasa aslinya susah, yang mendekati bahasa aslinya biasanya kita pakai bahasa Inggris, King James. Ya, karena untuk bahasa Indonesia itu lebih jauh lagi, ya dari bahasa asli. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dan sejarahnya. Firman Tuhan ini sejarahnya apa? Kenapa di dalam 2 Timotius 3 sampai Paulus bisa ngasih nasihat tersebut? Ada latar belakangnya. Dan itu dipelajari di sekolah teologi ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ngomongin tentang Alkitab. Ya, jadi yang ada salahnya. Ya dia juga ngomong di sekolah Alkitab pun nggak masalah sebenarnya. Cuma beda. Biasanya kalau sampai dapat gelar, itu nggak ada bahasanya sekolah Alkitab. Sekarang semua STT, bahasanya STT ya, sekolah tinggi teologi ya, semua bahasanya teologi ya. Nggak ada sekolah Alkitab. Biasanya yang tidak ada gelarnya atau tidak sampai S1 itu baru bahasanya sekolah Alkitab. Ya, ini pengetahuan secara umum. Tapi hal tersebut supaya orang-orang yang lain yang dengar yang dia sampaikan memandang bahwa semua pendeta itu salah, semua pendeta itu bodoh, semua pendeta itu nggak benar. Karena semua pendeta sekolah teologi ya Bapak Ibu, nggak sekolah Alkitab. Ini yang ngomong ada orang yang hamba Tuhan yang ngomong demikian. Ya. Ada kemungkinan dia nggak sekolah teologi ya, ada kemungkinan dia nggak dapat gelar. Jangan-jangan gelarnya yang di belakangnya itu dia taruh sendiri. Ya, dia belajar sendiri, dia kasih gelar sendiri. Ya, gelar di depan, gelar di belakang. Lalu juga dia sampaikan bahwa nggak ada yang namanya Allah Bapa. Ya zaman dulu di perjanjian lama itu Allah Bapa. Dalam perjanjian baru nggak ada yang namanya Allah Bapa. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga itu nggak ada lagi yang namanya Allah Bapa. Ya, dia bilang bahwa Tuhan Yesus ya Allah Bapa. Ya, nah kita harus tahu bahwa kita punya pengertian bahwa Allah itu Trinitas. Memang dalam setiap waktu semua punya peran. Ya, di dalam perjanjian lama Allah Bapa yang lebih berperan. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus yang lebih berperan. Ya, untuk saat ini Roh Kudus yang lebih berperan. Nangkep ya Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi semuanya 3 pribadi. Kalau enggak Tuhan Yesus tidak berdoa kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus doa enggak? Doa. Tuhan Yesus manggil Bapa enggak? Manggil Bapa. Ya. Kalau
ini dianggap sama, antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus dianggap sama, berarti Tuhan Yesus waktu di muka bumi rada nggak bener, rada ngaco. Ya, nangkep ya. Tapi kita melihat bahwa di Alkitab kita ini ada 3 pribadi, ada Allah Bapa, Tuhan Yesus pun ngomong ada yang namanya Roh Kudus. Ya, jadi ada 3 pribadi, tapi satu Allah. Ya, memang kita nggak bisa nangkep secara kok bisa ya, tapi ada gambaran-gambaran yang mempermudah kita, walaupun gambaran tersebut nggak bisa sempurna, karena kita manusia, dia Allah. Ya, kalau kita bisa tangkap semuanya, mungkin kita sejajar sama Allah. Ya, karena kita manusia, orang yang ada di bawah kita nggak ngerti apa yang di atas. Kalau Bapak Ibu sekalian dalam dunia bisnis atau dunia usaha, kita nggak ngerti apa yang di atas nih kayak apa. Atau kita sebagai masyarakat, kita nggak ngerti nih yang di atas pemerintah nih seperti apa. Nangkep ya? Kita berusaha sedemikian rupa, mungkin lewat sosial media kita cari tahu, belum tentu benar. Memang karena posisinya di atas. Kalau kita tahu, ada kemungkinan kita sejajar. Kalau kita semuanya tahu, kemungkinan kita ada di atas posisinya. Jadi kita bisa lihat semuanya, tahu. Ya, begitu juga antara kita dengan Tuhan. Dikasih gambarannya apa? Manusia. Manusia ini satu pribadi. Saya Dian, tapi saya punya roh, saya punya tubuh, ya, saya punya jiwa. Ya. Masing-masing beda, tubuh sendiri, jiwa sendiri, roh sendiri. Makanya kalau kita suka dengar ada yang rohnya bisa pergi, beda kan, berarti ada terpisah. Ya, kalau mati mati suri katanya gitu ya, rohnya kemana-mana. Saya belum pernah mati suri soalnya. Yang jelas kita yang pelajari kalau kita mati, roh kita kekal, tubuh kita mati. Ya, setelah sekian waktu hancur, tapi rohnya kekal. Beda. Gambarannya seperti gitu, ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Ya. Dan penamaan itu mungkin ya, soal anak, mungkin itu manusia, supaya kita juga mempermudah diri kita mengenal mana Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi kita mengenal Allah itu Trinitas. Ya, ada 3 pribadi tapi satu kesatuan. Ya. Lalu yang saya juga tergelitik Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menyampaikan juga soal persepuluhan. Ya, persepuluhan tuh nggak benar. Jangan, itu dimakan pendetanya sendiri gitu ya, dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pernah dapat videonya gitu ya, yang dia sampaikan setelah di akhir video dia mencantumkan nomor rekening. Ya. Jadi sedikit lucu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia nggak punya jemaat, dia cuma pribadi melayani secara online. Dia mencantumkan nomor rekening, tapi untuk gereja tidak boleh memberikan persepuluhan. Padahal kalau gereja ya, kita semua bergereja. Di sini ada kebutuhan, betul? Ada full time di sini yang jaga gereja, yang bebersih gereja. Ya itu yang udah kelihatan. Semua itu butuh uang, betul? Ya, salah satu hal yang firman Tuhan bilang, kita harus mencukupi apa yang menjadi kebutuhan rumah Tuhan. Ya, itu hal yang kelihatan. Gereja ada kebutuhannya. Nggak boleh. Tapi ini yang pribadi, yang tidak punya gereja, berarti yang dia keluarin cuma ke kebutuhannya pribadi. Ya mungkin dia ada pelayanan penginjilan keliling, saya nggak tahu. Tapi nggak tahu kan, kita nggak jelas. Gereja jelas Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa cek, kita punya bendahara. Uang nggak langsung diterima Bapak Gembala, ada bendahara, ada yang mengelola, ada yang uang masuk, uang keluar, dibicarakan. Yang mana yang lebih baik, ada yang lebih baik, ada yang terbaik. Ini penting, ini nggak penting. Ya kalau nggak penting uangnya jangan dulu, ada yang lebih penting dan lain sebagainya. Ya. Itu kesesatan-kesesatan yang ada, termasuk hal-hal yang lain. Ya. Nah, kita perlu waspada, kita perlu berhati-hati. Ya, Bapak Gembala selalu buka pintu rumah kalau di antara Bapak Ibu sekalian ada yang bingung soal pemahaman, soal pengajaran.
Ya, karena sekali lagi itu ada di sekeliling kita. Itu mudah kita dapatkan. Ya, mungkin kita nggak ngapa-ngapain, ada orang yang kirim dan lain sebagainya. Ya, harus berhati-hati. Ya, semakin sekarang harus semakin giat mencari kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan malah berhenti. Karena semakin mengerikan, semakin mudah. Ya, kesesatan itu udah ada dari zaman dulu, dari zaman perjanjian lama. Ya, tapi sekarang semakin terbuka, semakin mudah kita mendapatkan hal-hal yang demikian. Ya. Nah, Paulus dia kasih caranya supaya Timotius khususnya juga jemaat yang digembalakan itu bisa bertumbuh, tetap bertumbuh, nggak berhenti dalam pertumbuhan. Walaupun ada yang namanya tantangan tadi, penganiayaan, kesesatan yang ada di sekeliling. Ya, dia kasih ada 3 hal. Yang pertama, kalau kita buka kembali di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Lalu ayat 14 bagian B, di sana dikatakan, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya, jadi supaya kita dapat terus bertumbuh, yang pertama kita harus memiliki teladan rohani. Ya. Timotius dalam hal apa? Orang yang mengajarkannya, diajarkan dari kecil. Kalau kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ya. Jadi Timotius yang pada saat itu sudah melayani, pegang sidang, pegang jemaat. Ya. Diingatin sama Paulus, kamu dulu ada yang ngajarin. Jangan lupa, ada perannya Lois, ada perannya Eunike, ya, neneknya sama mamanya. Ya, sehingga Timotius bisa menjadi orang yang seperti sekarang ini. Ada peran orang-orang yang di atasnya, termasuk ya, yang ayat 10 itu Paulus sendiri. Ya. Nah, kita harus punya teladan kehidupan dalam hal rohani. Ya, memiliki teladan rohani. Ya. Memang ya, kalau Tuhan Yesus nggak usah ditanya Bapak Ibu saya sekalian, Dia adalah Tuhan yang kita percaya. Ya. Tapi yang Paulus ingatin, Paulus nggak bilang loh, saya udah bercerita tentang Kristus, kamu harus meneladani Kristus. Enggak, Paulus dia bilang apa? Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ya. Kita harus punya orang-orang yang bisa kita teladani secara rohani. Yang ada, yang kelihatan Bapak Ibu. Kalau ajaran mungkin kita bisa terima secara online tadi ya. Tapi soal cara hidup nggak bisa Bapak. Harus kelihatan. Ya. Pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku harus yang terlihat real, ada Bapak Ibu sekalian. Ya. Memang ya, nggak semua orang, bukan nggak semua orang gitu ya, memang nggak sempurna kecuali Tuhan Yesus. Tapi pagi hari ini saya mengingatkan untuk setiap kita harus memiliki teladan rohani. Tuhan tempatkan ada orang-orang di atas kita yang akan mempresentatifkan Allah sehingga kita boleh mengalami yang namanya pertumbuhan tersebut. Ya, ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di atas kita, di mana kita harus mengikuti ajarannya, cara hidupnya, apalagi pendiriannya, imannya,
kesabarannya, kasihnya, ketekunannya. Sehingga kita boleh mengalami yang namanya pertumbuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan mengingat orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan ini, itu seringkali menjadi penyemangat bagi kita, ya, untuk tetap bertahan di jalan yang mungkin sulit, jalan yang mungkin sukar, ya, dengan adanya mereka-mereka ini. Ya, Bapak Gembala suka kasih cerita, dia melihat Bapak Gembalanya yang dulu, Kongsin, ya, dia lebih susah, harus naik sepeda jauh, ya kalau sekarang mungkin jadi apa itu namanya, hobi yang baru gitu ya. Semua di mana-mana naik sepeda. Ini naik sepedanya buat pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, berangkat pagi, pulang sore. Ya. Jadi penyemangat karena ada teladan rohani, ya. Kongsin sendiri, ya, waktu dia masih hidup, masih pelayanan, kalau ada rapat sinode gitu ya, dia suka menyampaikan firman Tuhan atau ngasih wejangan buat pendeta-pendeta yang muda. Dia nggak cuma naik panggung tuh sendirian Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat dia naik panggung, itu di sebelahnya ada kursi. Dan di kursi itu ditaruh foto besar, kayak foto pernikahan gede gitu ya. Berapa R tuh berarti? Pokoknya besar gitu ya. Ditaruh di atas kursi tersebut. Dan itu foto dari pendetanya. Jadi bukan bapak rohaninya lagi, bukan bapak rohaninya Bapak Gembala. Itu engkong rohaninya Bapak Gembala gitu ya. Jadi Kongsin punya pendeta. Sampai masa tuanya gitu ya. Dia kalau naik panggung, naik mimbar, dia bawa fotonya ditaruh di sebelahnya. Dia khotbah di sini. Di sebelah itu ada fotonya. Dulu saya lihat, kok aneh banget gitu ya. Ini ngapain gitu ya, fotonya ditaruh sebelahnya. Ya, Van Kessel ya. Kalau Bapak bisa sekalian boleh searching di Google. Jadi pendetanya itu namanya Van Kessel dari Belanda ya. Dari Belanda. Itu selalu ditaruh. Ya. Sehingga dia bisa melayani, punya gairah, punya semangat sampai akhir hidupnya, sampai masa tua, sampai akhir hidupnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi penting kita memiliki teladan rohani. Ya memang nggak boleh dituhankan. Ya jangan sampai kita mentuhankan, tapi kita harus memiliki teladan rohani. Ya, di mana kita bisa mengikuti ajarannya, cara hidupnya, pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, ketekunannya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian belum memiliki teladan rohani, ya, coba pikirin, ambil keputusan. Ya, sekali lagi memang manusia nggak sempurna. Saya yakin kalau kita cari negatifnya, ya pasti ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, apalagi kalau yang seperti Bapak Gembala minggu kemarin cerita, ada yang namanya kepahitan. Wah, gampang sekali nemunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Lalu yang selanjutnya, yang ke B, supaya kita bisa terus bertumbuh, kita harus berani menderita aniaya. Ya, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 yang tadi kita sudah sama-sama baca. Ya. Nah, kita juga akan baca di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya apa? Bersukacitalah. Ya, kesulitan, tantangan, penganiayaan digambarin kayak api, panas. Ya, tapi firman Tuhan bilang apa?
Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saya lanjutkan sampai ayat 19. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ya. Penderitaan itu sebuah kepastian. Firman Tuhan bilang kalau kita mau mengikut Kristus, kita harus pikul salib. Ada salib. Ya, pertanyaannya, kita berani enggak? Kita mau enggak atau kita lari? Ya. Atau kita menyerah? Ya. Tapi ada sebuah firman Tuhan, biarlah ini boleh menguatkan kita. Ya. Bersukacitalah. Lalu diingatin kenapa kita bersukacita? Karena ada yang namanya kemuliaan. Saat Tuhan Yesus dimuliakan, kita pun akan mengalami yang namanya kemuliaan tersebut. Ya, sekali lagi penderitaan di sini bukan penderitaan yang susah-susah karena buat diri kita atau penyebabnya karena kita, tapi untuk Kristus kita harus berani menderita. Aniaya, nggak disukain orang, ya, termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ke gereja, ya, mungkin untuk beberapa orang itu sebuah aniaya, penderitaan, tapi kita mau tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, termasuk salah satunya kita beribadah. Tentunya mengikuti anjuran pemerintah. Ya, mungkin hari-hari ini ada beberapa dari kita yang mulai bosen ngikutin aturan pemerintah. Ya, mulai males. Tapi kita harus tetap ngikutin supaya semuanya boleh berjalan baik, semuanya bisa tetap beribadah. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Penderitaan kita harus berani. Kita mau ambil, kita mau pikul, ya, sehingga kita boleh mengalami yang namanya pertumbuhan. Saat kita lari, ya, saat kita menyerah, kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Lalu yang terakhir, yaitu memegang kebenaran. Ayatnya yang ke-14, kembali di dalam 2 Timotius. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Ya. Tetap berpegang pada kebenaran. Atau bahasa yang lain, terjemahan yang lain, itu terus menerus tinggal, ya, pada kebenaran. Dan kebenaran ini apa? Ya, kalau kita buka di dalam Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, jadi bukan benar menurut kita, benar menurut lingkungan kita, ya, tapi kebenaran di sini adalah firman Tuhan sendiri. Ya, kita harus memegang firman Tuhan. Kenapa kita harus pegang firman Tuhan? Ya, kalau kita buka di dalam Yesaya 40 ayat 8 di sana dikatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah
kita tetap untuk selama-lamanya. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi boleh berlalu, akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kenapa kita harus memegang firman Tuhan? Karena memang firman Tuhan ini bisa dipegang, ya, nggak berubah. Disampaikan apa? Tidak akan berlalu selama-lamanya, jadi nggak berubah. Firman Tuhan itu tetap, firman Tuhan itu kekal. Kalau yang lain bisa berubah-ubah, apalagi perkataan manusia, wah itu sulit dipegang. Ya, pagi sama malam bisa beda, belum pagi sama malam, mungkin sejam kemudian bisa beda. Sulit untuk kita pegang, kita percayai. Makanya kalau sama manusia itu sampai apa? Harus nulis di kertas, nggak cukup tanda tangan, dikasih meterai. Nggak cukup sampai meterai kedua belah pihak, ada ketiga pihak, 4 pihak. Habis itu nggak berhenti, harus nanya, kita cari informasi, apalagi sekarang banyak orang nggak bener, tuh nggak bisa dipegang. Sampai sedemikian rupa sama orang, kasih meterai, kalau perlu meterainya jangan satu gitu, sederet tuh gitu, tempel semua set. Ya. Tapi firman Tuhan dikatakan itu tidak akan berlalu selama-lamanya. A ya A, B ya B. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, oleh sebab itu kita harus pegang firman Tuhan. Jangan yang lain. Ya. Matius 7 ayat 24. Ya, di sana dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, selain bersifat tetap, nggak berubah, kekal, oleh sebab itu kita harus firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan membuat kita kuat. Di sana dikatakan seperti mendirikan rumah di atas batu. Ya, kalau kita bangun rumah, bawahnya fondasinya itu bukan pasir, bukan cuma tanah liat, tapi batu. Ya, dicor sampai dalam, dicor, kalau perlu cornya banyak, kalau perlu nggak cuma ceker ayam, ceker bebek, ceker harimau, ya supaya kenceng gitu ya. Batu Bapak bisa sekalian. Ya, saya lihat nggak cuma yang ke tanah gitu ya, sekelilingnya itu kasih batu lagi. Sesuai denah rumah gitu ya. Kalau sebelah sini kamar, sini ada fondasinya itu batu dulu, di semen. Gitu ya. Ruang tamu, keliling fondasi batu dan semen. Ya, baru habis itu bata di atasnya. Ya, firman Tuhan demikian. Sehingga kita bisa kuat, bisa kokoh. Ada goncangan, ada tadi apa? Tantangan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hal yang lain kita bisa temukan juga di dalam 2 Timotius 3 tadi. Ya. Di sana dikatakan ayat yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya. Karena firman Tuhan akan memberikan kita hikmat. Ya, kepandaian kita bisa dapat di luar, tapi hikmat itu lewat firman Tuhan. Sehingga kita bisa tahu nggak cuma sekedar yang baik, yang jahat, nggak berhenti sampai situ. Ya, yang baik, yang jahat aja kita harus tahu lewat firman Tuhan. Karena yang di luar sana sekali lagi, yang jahat, yang nggak benar itu bisa jadi baik. Ya, tergantung kita lagi di mana, kita lagi ngobrol sama siapa. Ya, kebaikannya beda-beda. Ya. Tapi firman Tuhan itu kebaikannya mutlak. Kita bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat. Enggak berhenti sampai situ. Hikmat di sini punya pengertian kita bisa tahu mana yang baik, mana yang lebih baik, mana yang terbaik. Ya. Mana yang baik, mana yang berkenan sampai pada yang sempurna. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ya, kebaikan itu bukan berarti hal yang menguntungkan kita doang. Nggak berhenti sampai situ. Ya. Tapi kalau kebaikan firman Tuhan mungkin Bapak Ibu seringkali tidak menguntungkan kita, membuat kita nggak enak, membuat kita sakit, tapi itu baik. Ya, itu yang benar Bapak Ibu sekalian. Memberi hikmat, lalu menuntun pada keselamatan. Nggak ada cara lain supaya kita bisa sampai mengenal keselamatan. Kita bisa sampai yakin, kita bisa sampai percaya akan keselamatan. Tuntunannya apa? Firman Tuhan. Nggak bisa yang lain. Oleh sebab itu selalu diingatkan, baca firman Tuhan. Ya, jangan sampai tadi ada ayat yang kita baca, orang yang percaya pada akhirnya bisa nggak percaya, bisa nggak selamat. Ya, sebab itu kita perlu terus membaca firman Tuhan. Ya, jadi nggak berhenti di satu titik. Ya, kita perlu baca firman Tuhan. Banyak mengerti akan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan kita bosan-bosan. Ya, latih diri kita. Mau 2 ayat kek, mau 3 ayat kek. Ya. Kalau yang senang penelitian firman Tuhan bisa dijadikan sebuah penelitian, ditulis gitu ya. Tentang apa, senang sejarah bisa nulis tentang sejarahnya, tentang pengetahuan alam bisa tulis tentang pengetahuan alam. Alkitab kita ini luar biasa. Ya. Kalau ada keingintahuan, Bapak Ibu sekalian bisa cari di dalam Alkitab. Saya rasa itu juga bisa menjadi penyemangat kita. Ya, untuk kita bisa baca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Ya. Lalu yang terakhir di dalam 2 Timotius 3 ini ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi firman Tuhan yang terakhir yaitu memperbaiki kelakuan. Ya, dia yang akan kasih tahu ini yang salah, ini yang nggak benar. Ya, ini cuma sekedar baik. Ada yang lebih baik loh. Ini nggak sekedar cuma lebih, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Allah, sesuai dengan awal mula Tuhan menciptakan kita. Ya, kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Bukan mukanya, bukan secara fisik gitu ya. Kalau secara fisik, wah nanti ada yang pesek, ada yang hitam, ada yang putih. Ini Allah kita putih, hitam, pesek, mancung gitu ya. Enggak, tapi pribadi kita, roh kita, ya, semakin serupa dengan Kristus. Caranya nggak bisa yang lain, lewat firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Yesus pegang erat tanganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pesan yang disampaikan pagi hari ini. Biar itu boleh merema dalam pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sungguh benar Bapak Ibu Saudara sekalian, kita gak bisa lari, gak bisa meninggalkan Kristus. Dan firman Tuhan bilang bahwa Kristus itu firman. Firman yang menjadi manusia. Itu Tuhan Yesus sendiri. Kita gak bisa lepas dari Tuhan Yesus. Kita gak bisa lepas dari firman Tuhan, ninggalin firman Tuhan. Kita mau tetap terus pegang firman-Nya, sehingga keadaan boleh apapun, zaman boleh berubah, kita mau dalam kondisi yang baik, kondisi yang gak baik, susah sekalipun, kita akan bisa tetap terus bertumbuh saat kita memegang firman Tuhan. Seperti Paulus, dia pernah merasakan yang namanya kenikmatan, kesuksesan, keberhasilan. Tapi dia juga pernah mengalami yang namanya kesulitan, keadaan yang di bawah sekalipun. Tapi Paulus itu semua gak mempengaruhinya. Dia tetap terus mengalami sebuah pertumbuhan. Yang tadinya seorang penjahat, seorang yang keras, tapi dia mati untuk Kristus. Ada sebuah pertumbuhan. Mari kita mau demikian. Tantangan selalu ada di dalam kehidupan kita, hari lepas hari, minggu demi minggu. Kalau nggak minggu ini ya minggu depan, kalau nggak bulan ini ya mungkin bulan depan, kalau nggak tahun ini ya tahun depan, kalau nggak 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Tapi biarlah kita mau tetap terus bertumbuh, tidak pernah berhenti bertumbuh. Katakan kembali, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, oh Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar
Katakan Engkaulah alasanku. Engkau alasan kami Tuhan. Alasan samaku hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap firman-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu dalam setiap kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang senantiasa memegang kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Bapa, kami boleh diingatkan untuk kami tidak berhenti bertumbuh, tetapi kami mau terus bertumbuh dan kami mau terus makin bertumbuh Bapa. Walaupun Tuhan ada tantangan yang harus kami hadapi di dalam kami bertumbuh, ada penganiayaan, ada kesesatan yang harus kami hadapi di sekeliling kami Bapa. Tetapi kami mau belajar Tuhan, untuk kami boleh tetap terus bertumbuh Bapa. Karena kami tahu Tuhan, itu yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Bukan hanya bertumbuh secara jasmani kami, tetapi kami juga mau bertumbuh secara rohani lebih dan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami juga diingatkan untuk kami boleh bertumbuh. Kami harus memiliki teladan rohani di dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami tahu saat kami memiliki teladan rohani, itu akan menjadikan kami penyemangat untuk kami boleh lebih lagi, lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami juga diingatkan Tuhan, untuk kami juga boleh berani di dalam menghadapi setiap aniaya Tuhan. Karena kami tahu sebagai orang-orang percaya, kami tidak akan luput dari yang namanya aniaya. Tetapi kami yakin dan percaya, saat kami tetap berpegang pada Engkau Tuhan, saat kami tetap bersandar kepada Engkau Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap kami menghadapi setiap aniaya. Dan kami yakin dan percaya, saat kami berani menghadapi aniaya Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang Kau sediakan di balik semuanya itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami juga diingatkan pada pagi hari ini, untuk kami boleh tetap terus memegang kebenaran, untuk kami boleh tetap terus memegang firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu tidak akan pernah berlalu. Firman-Mu itu kekal Tuhan. Dan firman-Mu itu Tuhan menolong setiap kami, untuk kami boleh memperbaiki kelakuan kami Tuhan. Firman-Mu juga memberikan kekuatan buat setiap kami di dalam menghadapi setiap tantangan hidup ini Tuhan. Dan firman-Mu juga Tuhan yang membawa kami kepada keselamatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami berkomitmen Tuhan, untuk kami boleh terus bertumbuh, untuk kami mau terus bertumbuh dan semakin bertumbuh di dalam rohani kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Pastor Dian yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan, memberkati pelayanannya lebih lagi Tuhan. Dimanapun dia melayani Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi ya Bapa. Kau juga berkati Tuhan keluarganya, berkati istri dan anaknya Tuhan. Kau yang cukupkan segala kebutuhannya, dan biarlah Engkau pakai Tuhan mereka untuk sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan buat sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kami mau belajar memberikannya Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan. Dan biarlah setiap persembahan kami boleh Engkau pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mau serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin.